Halo, apa kabar? Senang rasanya aku bisa kembali lagi reading tarot di YouTube channel. Buat kamu yang dulu pernah subscribe channel aku di Always Happiness Tarot, perkenalkan, ini YouTube channel aku yang baru. Kamu boleh subscribe juga di sini ya, di Holy Tarot. Leo, kali ini aku mau ngereadingin zodiak kamu untuk bulan Mei tahun 2026. Ada pesan apa aja sih buat kamu? By the way, ini pesannya bisa vice versa ya. Jadi energinya bisa terbolak-balik. Bisa energinya kamu atau energinya si dia. Jadi kamu tempatkan sendiri aja, bagian kamu yang mana, bagian si dia yang mana. Di sini ada the me, the child, the rider, the cross, the tree, the child, the bear, the whip. Bottom of the decknya ada the K dan the gentleman. Dari yang terbaca di sini, kayaknya ini tentang problem keluarga ya. Jadi ini kamu posisikan aja mana kamu mana dia. Tapi di sini misalkan kamu sebagai Leo yang udah dewasa atau udah tua atau mungkin sudah menjadi orang tua, di sini mungkin problemnya itu ada di antara istri kamu atau suami kamu dan anak kamu dan mantu kamu. Jadi antara ipar dan mantu ya, juga mertua gitu. Atau bisa juga ini antara bapak tiri dengan anak tiri, bisa juga antara ibu tiri dengan anak tirinya. Atau ini antara istri kamu yang sekarang dengan mantan istri kamu dan anak kamu gitu. Dan ada lagi nih, ini antara kamu dengan istri kamu dan orang tua kamu gitu. Jadi ya perputaran di antara mantu, mertua, dan ipar juga anak gitu. Jadi di sekitar situ ya. Ini cukup kompleks banget untuk readingannya kali ini. Sebenarnya problem yang dialami sama Leo dan keluarganya ini itu berlangsung udah cukup lama ya. Ada yang udah 3 bulanan, ada yang baru 2 bulan, atau baru sebulan, atau mungkin baru di awal Mei ini. Tapi sengit-sengitnya itu, aroma-aroma dengkinya udah lama banget ya, udah tahunan. Cuman mungkin ini pasangan kamu atau mantu kamu yang lebih bagus gitu kan, baik karakternya, yang selalu mengalah, selalu sabar gitu kan. Cuman ada masanya ya, mantu kamu atau pasangannya kamu ini di 3 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu atau di per bulan ini itu meledak emosinya yang udah lama banget tertahan gitu kan. Yang biasanya ngalah akhirnya ini ngelawan gitu. Yang biasanya nurut sekarang gak mau nurut. Jadi segala unek-uneknya dia langsung jebretin semua gitu. Kadang ada nih kalau penyakit di zaman sekarang ya, kalau tentang mental itu ada blaming, ada manipulatif, ada gaslighting gitu. Dan ini ketika pasangan kamu atau mungkin mantunya kamu yang biasanya nurut, penyabar, lemah lembut, gak banyak tingkah lah, yang selalu yes man aja, tapi kali ini ada perlawanan diri, membela dirinya sendiri, tapi dari sisi lawannya itu malah merasa seolah lebih tersakiti, lebih terhianati, intinya sih lebih ngamuk kan gitu dibanding seseorang yang real disakitin di sini gitu, yang akhirnya emosinya meledak. Jadi di sini kalau yang aku baca ya dari tarotnya itu ya ada drama ya. Jadi antara kedua belah pihak itu, yang satu yang biasa nurut, yang biasa santun, yang biasa selalu yes man, itu akhirnya bisa ngelawan, membela dirinya sendiri karena ngerasa tersakitin banget. Dan sisi lain ya dia pelaku
atas masalah ini, tapi dia seolah-olah korban juga dan malah nganggepnya, wah ini orang nggak sopan nih, ini orang kurang ajar nih, berani ya gitu kamu sama aku begini gitu. Padahal si dia itu bisa begini ya karena si itunya begitu gitu. Jadi tuh ini terjadi perperangan seperti ini itu dipicunya antara si mertua dengan mantu, atau dengan ipar, atau mungkin dengan mantan istri atau mantan suami kamu dan anak-anak kamu gitu, dengan pasangan kamu yang sekarang. Bahkan ini ada yang mencuat juga nih, yang aku baca ya, visionnya terlihat ada mungkin istri kamu membawa pergi anak kamu juga dari rumah orang tua kamu yang kamu tinggali saat ini gitu, dan kamu di sini ngarepin dia itu bisa pulang lagi ke rumah orang tua kamu. Kamu sebenarnya tahu dan paham banget ini yang salah siapa, cuman kamu ada di posisi yang serba salah. Mau membela yang salah ya salah, kasihan yang benernya. Mau membela yang bener ya kamu nggak enakan juga sama si salahnya gitu. Jadi di sini kamu kurang tegas, cari aman sendiri aja gitu. Tapi kamu juga pusing gimana nih caranya untuk mendamaikan situasi ini. Di sini yang aku baca, kamu akan berhasil ya untuk mempertemukan seseorang ini dengan yang lainnya gitu, atau mungkin dirinya kamu sendiri bertemu dengan si siapalah ya yang lagi bermasalah sama kamu. Ada yang berhasil bertemu, tapi ada yang masih baru merencanakan aja gitu, tapi belum terjadi untuk pertemuan di bulan Mei, tapi ada yang bakal terjadi bertemu di bulan Mei. Di sini aku spill ya, misalkan akan ada terjadi perdamaian di antara kalian dan mereka. Ini kayaknya nggak akan se-happy dan se-enjoy sebelumnya deh. Akan ada ya masih tetap dingin-dinginan, mungkin berdamai ada ya, tapi rasa menyimpan rasa nggak nyaman atau ya dingin lah ya sikapnya, diem-dieman aja. Intinya sih nggak sehangat sebelumnya. Untuk readingan Leo di bulan Mei kayaknya terpanjang ya, karena emang cukup rumit ya, complicated banget sih readingannya. Buat kamu, kalau kamu cocok nih sama readingannya aku, kamu boleh deh subscribe di YouTube channel aku di Hoki Holy Tarot. See you, bye.